Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik dan terus dalam pemeliharaan Allah. Saudara tetap terus bersemangat dalam Tuhan, bergairah dengan Tuhan, sebab itulah kekuatan kita. Kepuasan kita ada di dalam hadirat Tuhan ketika kita bersama-sama menikmati persekutuan dengan Dia. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan sharing yang kemarin, tapi sebelum kita mulai sharing hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, saya bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami membuka hati kami buat Engkau. Mari Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Sempurnakan kami Tuhan dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu pelita dan terang buat langkah-langkah kami. Dan firman-Mu itu adalah air kehidupan buat kami yang memancar terus, memurnikan kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan kerendahan hati. Malam hari ini kami mau belajar. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, biar setiap kebenaran ini kami terima bukan dengan pikiran manusia, kepintaran manusia, tapi kami terima dengan pengenalan akan Tuhan dan anugerah Allah yang bekerja di dalam kami melalui Roh Kudus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masih dari Yohanes pasal yang keempat, sama-sama kita akan melihat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini adalah ayat-ayat yang sangat familiar buat setiap kita yang suka belajar tentang pujian penyembahan. Kalau saudara tahu kata proskuneo itu digunakan Yesus ketika Yesus berkata bahwa penyembah akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah di situ digunakan kata proskuneo. Nah, proskuneo mungkin kita sudah banyak tahu artinya adalah seperti seekor anjing yang duduk dan menjilat tuannya. Nah, saudara, ada beberapa hal penting yang mungkin saya ingin ulangi buat setiap kita. Saya tahu beberapa kita sudah mengerti hal ini, sudah sering dengar hal ini. Tidak mungkin orang yang tidak kita kenal, kita izinkan datang mencium kita. Atau kita juga tidak mungkin mencium seseorang yang kita nggak kenal. Otomatis ketika ciuman itu terjadi, harus ada yang namanya pengenalan, harus ada yang namanya hubungan. Tidak mungkin kita berdiri di pinggir jalan, kemudian ada orang lain tiba-tiba datang mencium kita. Itu akan menghasilkan suatu perkara yang luar biasa, saudara ya. Mungkin buat beberapa kita yang belum bisa menang terhadap emosi, tangan kita atau kaki kita bisa langsung melayang ke arah mereka. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah begini, saudara. Penyembahan itu tidak mungkin terjadi tanpa hubungan. Penyembahan tidak mungkin terjadi tanpa pengenalan. Penyembahan kita kepada Tuhan tidak mungkin terjadi tanpa ada hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, pastikan kita mengenal pribadinya, siapa yang kita sembah. Karena saudara tahu bahwa di dalam hati manusia itu ada banyak sekali idol, ada banyak sekali dewa-dewa, ada banyak sekali berhala dalam hati manusia. Dan ketika kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, bisa jadi yang kita sembah adalah salah satu dari dewa, ada salah satu dari berhala yang ada di dalam hati kita. Dan biarkan malam hari ini kita sama-sama merenungkan siapa sebenarnya pribadi yang kita sembah. Ada banyak orang yang mengira dia menyembah Tuhan, tapi hal-hal yang bersifat rohani kita pikir selalu tertuju sama Tuhan. Saya kasih contoh, ada banyak orang yang senang kalau dipuji ketika dia melakukan, misalnya dia baru selesai melakukan pelayanan, selesai berbuat baik, selesai memberikan suatu kebaikan, melakukan suatu kebaikan. Apakah itu menyembah Allah? Tentu tidak. Itu menyembah diri sendiri. Itu menyembah yang namanya keangkuhan hidup, saudara. Dan perenungan ini membuat kita mengerti bahwa Yesus tidak mencari penyembah-penyembah yang seperti itu. Yesus mencari penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah, seringkali kita dibawa ketika membahas tentang menyembah di dalam roh. Kita berbicara tentang menyembah di dalam berbahasa roh, kita berbahasa lidah. Sedangkan bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah karunia yang diberikan Allah buat setiap kita dan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan penyembahan, saudara. Penyembahan itu terjadi di dalam hati. Bahasa roh itu diberikan supaya kita untuk menguatkan roh kita, membangun roh kita. Nah, saudara, apa maksudnya waktu Yesus berkata menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Menyembah Tuhan di dalam roh itu punya pengertian adalah kita waktu menyembah Dia, waktu kita mengagumi Dia, kita mengagumi menyembah Dia dengan satu kesadaran bahwa Dia hadir di situ, bahwa Allah ada di depan kita, di tempat kita berdiri, kita duduk, kita bersujud, kita mengakui, kita menyadari bahwa ada Yesus di situ, ada Bapa di situ, dan Dia menikmati kita di situ, Dia menikmati pujian yang kita berikan. Nah, saudara,
Ada banyak orang yang melakukan penyembahan tanpa punya sikap yang seperti ini. Menyembah Allah tapi memikirkan banyak hal, menyembah Allah tapi sebenarnya dalam hatinya memikirkan hal-hal yang lain. Kalau kita menyembah Allah di dalam roh, kita harus tahu ada Tuhan di situ. Dia ada di depan kita, dia menikmati kita. Dan coba saudara bayangkan kalau kita sedang bernyanyi atau kita sedang melakukan satu kegiatan di depan presiden, di depan perdana menteri, apakah kita berani melakukan sesuatu yang tidak baik? Apakah kita berani datang dengan sikap yang kurang baik? Apakah kita berani datang dengan sikap yang tidak sempurna? Saya rasa tidak. Saya rasa setiap kita akan melakukan yang terbaik, melakukan preparation. Kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk bisa berjumpa dengan pribadi itu, karena kita menghormati mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita masuk dalam penyembahan, menyembah di dalam roh, itu punya pengertian bahwa kita punya attitude, bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan ada di situ. Jadi menyembah di dalam roh adalah an attitude of awareness of something. Kita memiliki attitude bahwa kita menyadari ada Tuhan di situ. Ketika kita tahu ada Tuhan di situ, maka kita akan mencurahkan seluruh isi hati kita, memberikan ekspresi kita yang terbaik, benar-benar menyelami kedalaman hadirat Tuhan di mana kita menyembah Tuhan pada saat itu. Dan Yesus bilang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam kita menyembah di dalam roh itu dengan kesadaran, dengan attitude bahwa ada sesuatu, ada satu pribadi yang kudus yang hadir di tempat kita. Kita juga menyembah di dalam kebenaran. Menyembah di dalam kebenaran itu punya pengertian begini, kita menyembah dalam kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Bukan kebenaran kita. Itu punya pengertian begini, waktu kita menyembah Allah, kita harus menyadari betul bahwa bukan karena kita kuat sehingga kita bisa menyembah. Bukan karena kita hebat kita bisa menyembah, tapi karena Tuhan mati buat kita. Yesus melayakkan kita untuk kita bisa datang ke hadapannya, untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Dia. Itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah di dalam kebenaran Allah, bukan di dalam kebenaran kita. Kalau kita masih tertuduh oleh hati nurani kita, mari bereskan apa yang masih belum beres di hati nurani kita. Bereskan dengan Tuhan, bereskan dengan sesama, supaya waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita datang dengan hati nurani yang murni, dan kita bisa menyembah Dia di dalam kebenaran, bukan karena kita, tapi karena anugerah Allah yang tercurah dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah suatu sharing yang sangat baik buat setiap kita, perenungan yang sangat membangun buat saya secara pribadi bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang seperti ini. Ada pengenalan, ada hubungan dengan Tuhan, ada kesadaran akan kehadiran Tuhan, dan ada kesadaran akan anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Bukan karena saya atau saudara yang hebat, tapi karena Tuhan yang mengasihi kita dan memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.